Selamat pagi rekan-rekan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam nama budaya. Adal Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Sebelum kita memulai presentasi kita, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin secara Kristen, yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat Tuhan hingga kami dengan kelompok kami boleh menyelesaikan kerja kelompok kami. Materi kali ini contoh penelitian ya Bapa. Jadi Bapa, berkati presentasi kami biarlah boleh berjalan dengan lancar, dan juga Bapa, kiranya ilmu ini boleh bermanfaat bagi kami rekan-rekan satu kelompok maupun bagi rekan-rekan kami yang berbeda kelompok dengan kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di tangan anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvin Dwi Fajar. NIM saya 2110417348. Kali ini saya akan mempresentasikan struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang realisasi oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi. Tahapan-tahapan tersebut menelusuri model teks laporan penelitian, menganalisa hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Bagian-bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu membentuk tahapan-tahapan struktur teks. Menganalisa hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan, abstrak juga berfungsi untuk menjelaskan seluruh isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti. Abstrak juga berfungsi untuk menjelaskan seluruh isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan, dan pembahasan, simpulan, implikasi, dan saran. Pendahuluan berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Permasalahan yang diteliti, tujuan peneliti, manfaat peneliti, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan, metode, atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Dan yang kedua adalah tinjau pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Angela, NIM 2110417347. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Nelvin. 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal ini dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab, deskripsi atau meliputi laporan, dan diskusi atau meliputi eksplanasi. 6. Penutup merupakan tahap terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran.
Untuk menyampaikan simpulan dan saran termaksud implikasi hasil penelitian. Grand mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahap pendahuluan. 7. Daftar pustaka dan lampiran. Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang. Hal ini tidak berarti bahwa lampiran tidak penting. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran adalah materi yang relevan dengan penelitian, yaitu transkrip, data penelitian, panduan, wawancara pada informan, dokumen yang dijadikan bahan analisis atau rujukan, surat-surat pendukung, serta surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian, surat keputusan materi, dan sejenis gambar atau foto. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nelly Rinayanti, kelas M1, nomor pokok mahasiswa 20 10 417287. Saya akan membahas mengenai menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama ada ringkasan. Nah, ringkasan merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Pendahuluan pada laporan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Deskripsi kegiatan berisi tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan rangkaian kegiatan yang telah kita rancang yang akan kita lakukan pada saat itu. Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran yang dimana uraian yang penting yang telah dibahas pada kegiatan tersebut. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan. Kesimpulan dari keseluruhan kegiatan yang telah kita lakukan akan kita tulis dan akan kita laporkan kepada ketua atau panitia pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Nah, ciri-ciri teks akademik adalah sebagai berikut. Ringkas atau padat. Terdapat hal-hal yang penting secara ringkas sehingga dapat mudah mengetahui masalahnya. Lengkap, yang meliputi aspek-aspek dan sumber pustaka yang telah digunakan. Logis, yang disertai informasi dengan alasan yang memadai dan metode logis. Sistematika, yang dimana penyusunannya terstruktur
sehingga satu sama lain menjadi berhubungan. Lugas, yang dimana bahasa yang mudah dimengerti, dimana sangat mudah mengetahui persamaan dan perbedaannya. 2. Menganalisis manfaat teks laporan. Diuraikan dengan jelas bahwa laporan membawa manfaat tidak hanya bagi peneliti, melainkan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan penting sebagai berikutnya. Yang pertama ada fungsi informatif, yang dimana memberi informasi bagi siapa saja yang membacanya. Fungsi pertanggungjawaban. Laporan yang dipertanggungjawabkan akan dari peneliti kepada orang-orang yang mendukung penelitian tersebut. Fungsi pengawasan, yang menjadi sarana pengawasan agar dapat pengaspekan kelangsungan pengecekan langsung ke lapangan. Fungsi pengambilan keputusan, di mana dapat mengambil keputusan yang akan membantu penelitian tersebut. 3. Menganalisis pihak yang diberikan teks laporan. Laporan yang ditulis akan diserahkan pada dosen pembimbing. Nah, pada konteks ini hal penting yang Anda pertimbangkan adalah bagaimana laporan itu dibuat agar memenuhi harapan pembimbing, sponsor, sehingga laporan tersebut diterima dengan baik. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Pratama. Saya berasal dari kelas M1 dengan NIM 211041736. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tersebut. Saya akan menyampaikan materi tentang membangun konteks teks laporan secara bersama-sama. Nah, dalam membangun konteks teks ini terdapat dua hal yang meliputi. Yang pertama itu merekonstruksi teks laporan, dan yang kedua menyusun teks laporan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang merekonstruksi teks laporan. Nah, merekonstruksi teks laporan itu adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan yang kedua itu menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang akan Anda susun itu meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam menyusun kedua jenis laporan itu, Anda masih mendasarkan diri pada model yang sudah ada. Setelah kita membangun tersebut, kita harus membangun teks laporan secara mandiri. Kita itu diwajibkan untuk membuat rangkuman yang memuat keseluruhan isi bab. Buatlah 2 buah rangkuman, masing-masing untuk materi laporan penelitian dan untuk materi laporan kegiatan. Agar tidak terlalu panjang, rangkuman itu sebaiknya Anda tulis dalam 4 paragraf untuk masing-masing laporan. Setelah itu, kita harus membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Nah, tugas di sini, kita harus mengerjakan tugas itu secara mandiri. Setelah kita mengerjakan tugas, kita harus membuat proyek. Proyek, yang dimaksud proyek di sini adalah pekerjaan yang akan Anda rancang sendiri. Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk laporan berdasarkan langkah-langkah yang telah Anda pelajari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.